Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Usikum wa nafsi billahi faqad faza mu'minuna muttaqun sholihin. Para peserta dalam menambah yang dilakukan Allah SWT, alhamdulillah kita sampai ke sesi kedua. Sebenarnya saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dua sesi kedua dan ketiga, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tadi Mas Burhan sudah menyampaikan tentang yang manis-manis tentang pernikahan, semuanya jadi pengen segera menikah setelah pulang dari sini, dan siapapun itu. Saya sekarang hadir yang pahit-pahitnya. Mungkin nanti kalau setelah sesi saya malah banyak yang batal menikah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya menikah ini bukan urusan mudah. Dianggap mudah, sebenarnya dia mudah sekali. Buktinya saya masuk ke tahun 20 pernikahan dan tidak ada masalah apa-apa yang berarti. Dianggap susah, nyatanya banyak yang sampai hari ini gagal memperbaiki rumah tangga mereka. Minimal gagal menikmati suasana sakinah mawaddah warahmah itu. Paling tidak diindikasikan dari banyaknya permintaan kepada saya untuk memberikan kajian-kajian tentang keluarga, juga pertanyaan yang tidak pernah surut yang dialamatkan ke nomor saya, Facebook maupun radio RPS, Radio Dakwah Karya Solo. Setiap Jumat malam kita, Kamis malam Jumat kita ada acara. Itu selama 2 tahun lebih belum pernah kosong dari pertanyaan. Pertanyaan rata-rata antara 70 sampai 100 setiap kali pertanyaan. Jadi kalau 2 tahun lebih saya bisa bayangkan sudah sekian ribu pertanyaan yang saya pernah tuliskan kepada saya. Dan menariknya adalah ini radio Dakwah Karya, bukan radio abal-abal. Bunyinya tidak tutup, bukan. Jadi radio Dakwah Karya mendengarnya itu adalah orang yang suka dengan kegiatan dakwah. Itu saja ternyata pertanyaannya luar biasa banyak. Dan coba untuk itu saya akan membagi beberapa, nanti ada 2 slide saya. Yang pertama ini bekal-bekal pernikahan, dan yang kedua nanti adalah beberapa kiat untuk membuat rumah tangga kita menjadi lebih baik. Saya melihat lebih kepada ketidaksiapan ilmu di antara kita, karena konsep umumnya adalah al-insanu aduwwu ma jahula, manusia adalah musuh dari kebodohannya. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu, karena kita tidak akan meniatkan yang kita tidak tahu ilmunya. Seorang laki-laki yang tampan dan kaya tidak otomatis menjadi suami yang baik kalau dia tidak punya ilmu bagaimana menjadi suami yang baik. Dan seorang perempuan yang cantik cerita juga tidak otomatis jadi istri yang baik kalau dia tidak punya ilmu tentang hal itu. Sekitar 4-5 bulan yang lalu ada sepasang suami istri yang menunggu saya, baru menikah 5 bulan memutuskan untuk bercerai. Baru menikah 5 bulan. Padahal yang perempuan kalau dikatakan tidak cantik, bagi saya sangat cantik, karena perempuan sebelum menikah disenangi 210 laki-laki. Saya tanya kepadanya, kok sudah sempat-sempatnya aku menghitung? Dia bilang itu yang bisa saya hitung, yang tidak saya itu lebih banyak lagi. Hanya saya sama suaminya, betul istrimu sebelum nikah dengan kamu dicintai, disukai laki-laki 210 orang. Iya tak, disukai, tapi kalau betul-betul dari pacarnya cuma 2 orang. Tapi kalau yang suka sama istri masih banyak. Nah, ketika menikah itu mahalnya 58 gram emas berlian. Ketika menikah lebih dari 50% undangan adalah naik pesawat dan booking nginep di hotel. Dan yang mendekor ruangannya adalah asisten komisi dengan SBY.
itu hanya dalam 5 bulan bisa berjalan. Jadi bukan itu. Oke. Yang pertama sebagai bekal pernikahan adalah yang namanya menikah itu adalah manajemen hati. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kalian memiliki pasangan-pasangan, istri-istri, agar kalian merasa tentram kepadanya. Jadi substansi dari pernikahan yang baik adalah hati Anda merasa tentram dengan siapapun yang Anda pilih. Ini bukan soal tampan atau cantik, karena saya menemukan keluarga-keluarga yang tampan dan cantik tapi gagal. Ini bukan soal uangnya banyak atau sedikit, karena saya ketemu dengan laki-laki berpenghasilan 200 juta sebulan, itu akhirnya bercerai dengan istrinya. Saya bertemu dengan seorang pemuda, seorang bapak muda 36 tahunan, punya 70 sertifikat. Salah satu sertifikatnya tanah 120 hektar. Itu pun berpikir untuk menceraikan istri. Ini bukan soal ditunggu di rumah atau ditinggal pergi. Karena saya ketemu dengan orang yang ditunggu suaminya di rumah malah bosan. Karena kalau apa-apa nggak punya uang. Saya juga ketemu dengan orang yang ditinggal pergi suaminya, pas mau pergi cari uang malah dicegah di tempat itu. Aku nggak butuh uang, aku butuh kamu menemani aku di rumah. Di rumah tangga seperti itu, apa yang jadi masalah bagi satu keluarga, ternyata sama sekali bukan masalah bagi keluarga yang lain. Ini soal Anda merasa nyaman atau tidak. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan di sini ada hadisnya, ingatkan apa kuliah minta ya'waj. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya suami mutafaqun alaih kalau Muslim. Jadi yang nanti akan Anda nikahi, yang Anda akan menjadikan sumber ketenangan hati itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apa arti dari tulang rusuk yang bengkok itu? Saya coba cari-cari literatur. Satu, perempuan itu tidak bisa memendam masalah lama-lama. Jadi kalau punya masalah, pengennya dia segera cerita, segera disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang menceritakan masalah-masalah rumah tangga ke semua penjuru dunia, itu karena di rumah suaminya tidak menjadi benar yang baik dari ceritanya itu. Jadi Anda pernah membaca kisah tentang laki-laki yang mengambil kotor, mau mengadukan istri yang menceraikan, ternyata dokter sedang mendengarkan menceraikan istrinya. Maka salah satu arti dari asyiruna bil ma'ruf dan bergaulah secara patuh dengan istri-istrimu artinya adalah taksi surah menuju min waktihi itu waktisanya subiani, yaitu bagaimana seorang suami meluangkan sebagian waktunya untuk dihabiskan bersama keluarganya. Di dalam waktu 24 jam, yang tak 1 jam, tak 2 jam, tak 3 jam, itu adalah hak dari anak dan istri kita nantinya. Jadi kalau dalam satu hari, satu malam itu entah berapa jam Anda habiskan untuk keluarga. Nanti kalau kajian kita berlanjut akan sampai ke situ, tapi kan baru pembukaan itu informasi awal. Jadi luangkan waktu untuk keluargamu. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, cerewet. Kalau mereka di atas nggak biasa. Jadi kalau punya masalah itu nggak bisa nyimpen. Beberapa perempuan itu punya tas baru aja nggak bisa nyimpen. Kamu nggak tas saya baru cicilan pertama. Yang kedua, perempuan itu muji, ganti hormon, ganti perasaan. Jadi pagi-pagi kita berangkat dari rumah, amitanku baik-baik, di kanan, di kiri, pulang sudah berkumpul. Ternyata siangnya waktu kita tinggal kantor dia kedatangan air, hormonnya langsung berubah. Siang ngambil kita itu dalam keadaan waktu yang seru, padahal tadi pagi tidak ada masalah apa-apa. Ambil air, melahirkan, itu adalah dimana perempuan malah berubah hormonal. Dan Anda sebagai laki-laki harus bisa secara bijaksana menangkap itu. Jadi beberapa bagian dari rumah tangga nanti berjudul top nih. Membiarkan saja, seperti membiarkan istri yang berada. Kemudian yang ketiga, perempuan itu adalah makhluk perspektif. Kalau sudah punya pendapat itu susah dibetulin.
laki-laki perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena yang betulin biarkan ayat Quran dan hadis Nabi atau ustaz yang senior. Jadi kalau Anda punya istri atau punya ibu perempuan, ibu Anda melihat calon mantunya itu mengatakan aku nggak suka, itu nanti meskipun sudah dikirim kado setiap hari dari PJT tetap saja bilang pacaran atau nggak suka. Susah berubah ketika seorang perempuan sudah memberikan satu penilaian. Kejadian lucu saya alami dan juga banyak dialami laki-laki yang lain itu adalah pada suatu hari kita lihat istri kita itu kan capek gitu. Dan karena capek kan kita pengennya ya memberikan semacam selingan lah, yuk makan di luar yuk. Rasulullah itu juga pernah makan di luar bersama Aisyah, makan malam bersama di luar. Yuk, begitu depan pintu kita naik motor, nanya sama istri, mau makan apa? Terserah. Saya pikir saya ngerti bahasa Indonesia karena saya salah satu kerjanya editor, penulis. Saya sangat berhati-hati memilih kata-kata. Oke, jalan. Baru berapa meter itu ada orang jualan nasi goreng. Ambil nasi goreng, dia jangan nasi goreng. Lewat sebentar itu. Ada mie sama capcay. Mie capcay, dia jangan mie capcay. Dan kita tuh lihat ada serang nanti nopo. Muter-muter baliknya ke rumah lagi coba gitu loh. Jadi nanti perempuan ngomong itu yang ngomong itu tidak seperti apa yang ada dalam hatinya. Anda harus siap-siap dengan kenyataan seperti itu. Oke. Nah, Anda akan mendapatkan ketentraman batin dengan makhluk seperti ini. Bayangkan betapa ribetnya. Coba 2, 3, 4 apalagi tambah pusingan. Yang pertama itu, ini adalah konsep tentang manajemen hati pernikahan itu, membuatnya merasa nyaman. Itu yang paling esensial. Beberapa laki-laki tidak mudeng ini mengira kalau uangnya banyak rumah tangga langsung bahagia atau tidak. Kemarin ada ibu datang menemui saya mengatakan, Ustaz saya bosan dengan rumah tangga saya. Kenapa ibu? Bapak selingkuh? Enggak Ustaz. Bapak ngasih nafkah? Enggak ngasih nafkah. Bapak suka keluyuran? Enggak juga. Suami saya tuh tipenya family man, selesai kerja langsung pulang. Tapi saya merasa hidup saya itu jenuh karena suami saya kalau pulang tidur. Saya sampai ngomong sama suami saya, kita itu sebenarnya suami istri atau teman kos gitu. Karena nggak pernah ngobrol. Saya bosan dari seperti itu. Saya ngisi bedah buku di Jakarta, pulang ada ibu dari Jakarta mengambil saya hampir 1 jam. Ustaz saya mau bercerai dari suami. Bagaimana nasihat Ustaz? Kenapa suami Anda tidak tampan? Enggak Ustaz, suami saya di atas rata-rata. Saya nggak tahu Ustaz termasuk di bawah atau di atas di atas rata-rata. Kemudian ibu suaminya nggak masih nafkah. Alhamdulillah Ustaz, rezeki lancar. Suami saya kerja di satu instansi pemerintah, setiap bulan terimanya lebih. Suami ibu kurang beriman, enggak. Dekat rumah juga ada masjid. Suami saya juga aktif ikut pengajian di masjid itu. Nah terus kalau suaminya tampan, harta uang, beriman, Anda minta cerai itu masalahnya apa? Saya merasa tidak dihargai sebagai istri dan saya merasa